Saya mengenal Sasando sejak umur 13 tahun, di mana itu usia yang sangat masih anak-anak tentunya. Ketika masih SD dan juga itu masih lekat sekali dengan dunia main. Tetapi mengenal Sasando dalam bentuk bagaimana bisa membuat souvenirnya itu sudah dari kelas 1 SD. Dan itu yang bikin saya heran kenapa musik ini nih kok sangat kental sekali di saya. Kalau sejarah yang ciri khas atau tradisi itu memang banyak versi dari Rote, karena penikmat pelestari musik ini tuh tidak satu, banyak. Jadi beda pikiran, beda asumsi atau beda tafsir. Bahkan ada yang sampai bilang cerita dongengnya begini, tapi sebenarnya ini ada real history yang jelas. Nah, kami secara garis keturunan paham sejarah musik ini. Bahkan kami mengklaim bahwa kami bisa memberikan fakta-faktanya nih, step by step, awal dia seperti apa. Ada ceritanya bagaimana itu jadi. Kedua, ketiga, keempat, seterusnya sampai hingga saat ini. Kalau jadi kita bicara itu Sasando ada dua jenis ya. Jadi kalau Sasando untuk yang jenis biola katakanlah yang diatonis itu sekitar awal 18 ya, tahun 17 sekian. Sedangkan kalau yang tradisi itu lebih panjang, itu mungkin sekitar 16-17 abad ya yang lalu gitu. Datangnya dari mana? Nah, itu kan yang ada hanya ada cerita-cerita rakyat. Kalau menurut saya dari segi akademis, itu dia datang dari awal mula bambu. Ya. Bambu itu yang dicungkil kulitnya, kemudian disenda, diganjal, kemudian menimbulkan bunyi. Awal mula dari situ, kemudian dia berkembang, dan akhirnya menggunakan narkawat begitu loh. Tapi kalau untuk Sasando biola itu ada data yang di Leiden. Di sana itu sekitar abad 18 ya, Sasando. Tapi memang awal mula Sasando itu senar 7 dawe ya. Sekarang itu udah 12-13 yang Sasando pentatonis ya. Kalau diatonis itu mulai dari 22, sekarang yang paling maksimal itu 32. Tapi kalau di double menjadi 40-an. Tetapi bisa juga kita kembangkan sampai 80-an untuk dapat memainkan dalam 3 tangga nada C, G, D, A. Proses pembuatan sebenarnya musik ini tidak terlalu sulit. Bagaimana menemukan bahan baku? Daun lontar sehari-hari dia tumbuh, diambil pun dia nggak mati. Bambu itu juga bahan alam yang diambil tidak akan mati. Kita potong dia tumbuh terus. Kemudian kayu itu juga penting karena kayu ini macam-macam. Kalau di timur di NTT kan kayu cendana ada, kayu jati ada, kayu merah ada, bahkan kayu jenis-jenis yang lain. Tidak sulit menemukan bahan baku, tetapi bagaimana dapat memproseskan satu buah Sasando ini. Ada bahan yang modern seperti senar stainless atau senar gitar, skrup besi, politur, cat dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu bagaimana memproduksi alat Sasando dengan berbagai jenis-jenis hasil yang berbeda-beda.
saya sering layani orang-orang yang datang bergambar, terus ingin lihat demonstrasi bagaimana ini dibuat, hike, sambak. Nah, ini sudah modern ya, bisa ditutup, dibuka karena dijahit. Nah, namun yang aslinya itu kan yang saya sering bikin demonstrasi itu lipat, lalu pasang batanya. Durasinya ya bisa sampai, kalau yang besar ini bisa sampai seminggu, 2 minggu. Kalau benar-benar mau dibikin yang super, yang paling bagus, kualitas bagus. Karena bahan-bahan kita pilih bambu pilihan, daun-daun juga daun pilihan. Kalau ini buat souvenir, jadi kalau yang Awalnya Sasando itu hanya dikenal oleh sekelompok kecil orang, khususnya keluarga dari Rote yang bermarga Pah. Di samping keluarga Pah, ada keluarga-keluarga lain. Tapi dengan catatan keluarga Pah inilah yang mensosialisasikan Sasando. Tapi ketika zamannya Bapak Edu Pah dan turunan selanjutnya sampai sekarang, luar biasa, mengalami satu perkembangan yang pesat sekali kalau menurut saya. Karena memang hampir di semua pelosok, lebih-lebih anak-anak sekolah lebih mengenal Sasando sekarang ini. Jadi memang trennya meningkat. Saya lihat potensi kita luar biasa Sasando itu. Maka itu timbul niat itu saya dari tahun 88 ya. 88 kebetulan saya diberikan tugas oleh pemerintah daerah lewat dinas Kanwil dulu, Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan. Saya diminta untuk mengajarkan kepada anak-anak SMP, SMA, SMK. Maka disitulah saya mulai menaruh minat sampai di saat ini membuat beberapa buku. Yang buku-bukunya juga sudah beredar, sampai ke kementerian juga minta saya menulis, dan terakhir juga saya buat buku tingkat mahir itu. Karena memang Sasando juga mempunyai ciri khas, karena instrumen semua bentuk datar ya, piano, harpa, gitar. Tapi kalau Sasando kan silinder, bulat. Jadi cara mengekspresi juga agak beda itu. Dan bunyi juga mempunyai suasana tersendiri. Keluarga Pah ini punya garis keturunan yang sudah mau generasi ke-8. Yang awalnya itu Sanggan Dolu, Pahan Dolu, Dolu Pah, kakek saya nama August Pah, lalu ayah saya almarhum juga Yeremias August Pah. Kami anak-anak. Jitron itu salah satu dari 10 anak. Saya seorang maestro pertama untuk alat musik Sasando di dunia. Jadi di situ saya banyak belajar mengenal Sasando. Apa sih sebenarnya Sasando ini? Kegunaannya apa ketika mendalami, menggeluti, menjiwai, lalu bermain dengan hati, kira-kira menghasilkan apa gitu. Jadi dari situ di Jakarta juga saya kenalkan banyak lewat media televisi, off air, on air, main musik, main sendiri, ada yang main juga sama grup musik yang lain. Jadi sebenarnya ini masih sinkron bagaimana saya kenal musik ini, mengenalkan musik ini.
musik ini nih sebenarnya dia sudah mengenalkan dan memberitahukan ini, saya punya potensi, kembangkanlah saya, kaji saya. Sudah menjadi fakta ketika saya diminta mensukseskan perhelatan acara-acara besar, acara-acara pemerintah, bahkan acara-acara yang bertemakan tentang alam juga. Sedangkan musik ini juga bahan bakunya terbuat dari alam ya, ada pohon lontar, ada bambu, kayu dan lain-lain. Nah, itu juga harapannya Jitron di situ besar sebenarnya. Harapannya mereka, Jitron ingin mereka melihat ini bukan hanya sekedar satu hiburan untuk memuaskan hasrat wisatawan luar, tetapi sebenarnya yang kami harap itu ini tidak harus di keturunan kami, tetapi bisa meregenerasikan ke orang lain. Harapan kami itu suatu hari nanti musik ini bisa lebih merajalela ke berbagai generasi milenial atau generasi-generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya merasa terhibur, wow keren musiknya, indah segala macam, tapi bagaimana saya bisa membuatnya? Bagaimana saya bisa memodifikasikannya? Bagaimana saya harus bisa menjiwai untuk bisa mengenalkan ke dunia luar seperti itu.